Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para jamaah sekalian, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita di sore yang penuh berkah ini insyaallah kita dikumpulkan di majlis ilmu. Harapannya kita bisa mendapatkan pahala atau mendapatkan kebaikan sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Wa majtama'a qaumun fi buyutin min baitillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Wa majtama'a qaumun, tidaklah sebuah kaum, sebuah jamaah yang berkumpul di rumah-rumah Allah, yaitu di masjid ini termasuk yadluna kitab Allah. Mereka membaca Quran Allah, membaca ayat-ayat Allah, mentafakuri ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya dari Quran itu. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada kita, kepada yang hadir di majelis itu, sakinah, yaitu ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Maka saking tenangnya, saking tentramnya biasanya di pengajian itu sambil tertidur gitu, saking tenangnya. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah juga akan mendatangkan rahmah, memberikan rahmahnya, kasih sayang Allah, welas asih Allah kepada kita yang berkumpul untuk mempelajari atau untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi kita semuanya. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut kita yang hadir di majlis ini kepada hamba-hamba yang lainnya. Maka semoga kita yang hadir di majlis ini kita mendapatkan kebaikan dari hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya ana mohon maaf karena ana pakai bahasa Indonesia ya. Padahal di sini kebanyakan orang Sunda, tapi insyaallah mafhum semuanya pakai bahasa Indonesia. Padahal ana juga orang Sunda asli, orang Ciamis, Bapak jamaah sekalian. Tapi kalau ngobrol Sunda juga takut salah, takut keluar yang kasarnya. Maka lebih aman mungkin pakai bahasa Indonesia saja ya. Pada kesempatan sore ini, insya Allah kita akan membahas Al-Quran, bagaimana Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Namun sebelum lanjut ke pembahasan Al-Quran, tentunya kita harus memahami dahulu apa itu Al-Quran. Karena ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa itu Al-Quran. Para ulama, khususnya para ulama salafus saleh, mengatakan atau menyatakan bahwa Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Ini sangat penting sekali. Karena ada sebagian yang lain, misalnya Syiah Rafidah, Mu'tazilah atau Jahmiyah, bahwasanya mereka beranggapan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu makhluk. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah
menyatakan ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan barang siapa yang tidak menyatakan Al-Quran kalamullah, maka bisa dianggap kafir, bisa dianggap murtad. Maka ini hal serius. Jadi Al-Quran kita sepakati di sini adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah yang manis sangat luar biasa jamaah sekalian. Karena dalam Al-Quran tidak ada suatu kesalahan satupun. Tidak ada tim editornya di Al-Quran itu. Kalau kita mungkin lihat jurnal, lihat disertasi, lihat tesis, maka itu banyak revisi-revisinya kalau di kampus. Nah, di Al-Quran ini tidak ada. Tidak ada yang untuk direvisi. Semuanya sahih, semuanya otentik, dan semuanya ilmiah. Oleh karena itu, maka sangatlah rugi kita jika tidak berinteraksi dengan Al-Quran yang sangat luar biasa ini. Baik, kembali ke ta'rif Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran kalamullah al-munazzal ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzal di sini, ya ikhwah, para jamaah sekalian, setidaknya ada 4 tingkatan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran atau mekanisme proses Al-Quran diturunkan dari Allah ke Nabi, ke Rasulullah SAW. Yang pertama prosesnya, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril langsung memberikan Al-Quran ke hati Nabi Muhammad SAW. Kedua, proses turunnya Al-Quran melalui Jibril, dan malaikat Jibril menyerupai manusia. Berubah bentuk dari malaikat menyerupai manusia, kemudian menyampaikannya ke Nabi. Dan itu sebagaimana wahyu yang pertama datang kepada Rasulullah SAW pada saat di Gua Hira, yaitu ayatnya, ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan yang ketiga, Al-Quran turun ke Rasulullah SAW diibaratkan seperti gemercik lonceng. Dan ini yang membuat Rasulullah SAW sering menggigil, sering ketakutan, saking besarnya Al-Quran. Saking agungnya Al-Quran, maka seorang Nabi yang sangat mulia pun bergetar hatinya, bergetar jiwanya untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi, yaitu melalui malaikat yang malaikatnya tidak berubah jadi manusia, tidak menyerupai manusia, tetapi dengan rupa aslinya sendiri. Kemudian disampaikan ke Rasulullah. Dan hal itu terjadi ketika pada bulan Ramadan khususnya, malaikat sering datang ke Nabi dan langsung mengajarkan ke Rasulullah, mengimla, mengejakan. Itu kurang lebih proses turunnya Al-Quran. Dan proses turunnya Al-Quran juga selama 23 tahun. 13 tahun di mana, jemaah? 13 tahun di Mekah. Di awal-awal Islam, di awal-awal menjadi Nabi, maka Rasulullah SAW berdakwah di Mekah 13 tahun. Dan di sanalah 13 tahun Al-Quran yang mana nantinya disebut surat Makkiyah. Jadi surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan di Mekah selama 13 tahun. Kemudian 10 tahun sisanya yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun itu dan yang terkenal di Mekah dan di Madinah, itu ternyata bukan hanya di kota Mekah dan Madinah saja. Banyak ayat Quran yang turun selain di Mekah dan Madinah.
Tapi kebanyakan ayat Quran turunnya di Mekah dan Madinah. Ada ayat Quran turun di Badar. Badar itu kota, Badar tapi jauh dari Madinah. Kemudian di Khandaq, itu jauh dari Madinah dan Mekah. Jadi Al-Quran tidak hanya turun di dua tempat, tetapi di berbagai tempat, tetapi yang paling banyak adalah di Mekah dan Madinah. Selanjutnya, kembali ke ta'rif ini. Al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiz, bahwa Al-Quran ini sesuatu yang mukjizat, yang luar biasa, yang di luar nalar kita, yang tidak ada menandinginya dengan keaslian, dengan keagungan Al-Quran. Kita ketahui salah satu mukjizat Al-Quran ini, bahwa Al-Quran bisa dibaca, bisa dihafal, bisa difahami oleh berbagai kalangan. Mulai dari anak kecil, dewasa, sampai orang tua bisa membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran ini bahasa Arab. Dan tidak hanya di Arab saja Al-Quran ini berlaku. Tetapi sampai kepada kita yang mana kita bukan bahasa Arab, tapi kita bisa membaca Al-Quran. Bahkan banyak di Indonesia orang yang hafal Al-Quran. Padahal kita tidak tahu bahasa Arab. Tetapi Al-Quran yang memakai bahasa Arab itu mudah kita pahami, mudah kita baca. Di berbagai negara juga begitu jamaah. Alhamdulillah, ana dulu tahun 2013, ana ke Jepang selama 3 bulan. Dan ana di sana mengajar Al-Quran atau jadi musyrif halam Al-Quran. Masya Allah, di Jepang tidak paham bahasa Arab, tidak ngerti bahasa Arab, tetapi mereka bisa menghafalkan bahasa Arab. Dan semangat anak-anak Jepang dibandingkan semangat Indonesia bisa diacungi jempol anak-anak Jepang. Karena anak di sana dulu mengajar Quran atau mentasmi Al-Quran itu dari pagi. Pagi sekitar jam 8. Kemudian siang sekitar jam 1. Sore sekitar jam 5. Dan malam ba'da isya. Dan yang datang bukan hanya orang-orang yang dewasa saja. Dari berbagai usia datang. Dari anak TK, anak SD, SMP, SMA, dewasa, sampai kakek-kakek datang ke masjid itu. Namanya Masjid Otsuka dulu ya. Masya Allah, sungguh luar biasa anak-anak Jepang itu. Belajarnya rajin. Mereka datang ke halam wahana ketika mereka istirahat. Jadi mereka sekolah paginya, ketika istirahat maka menyetor hafalan. Sungguh luar biasa. Kita mungkin bisa kalau di Indonesia, ya anak-anak sekolah istirahat itu paling dipakai jajah, dipakai main. Tetapi di Jepang, khususnya di masjid yang ana dulu tinggali, di Masjid Otsuka, itu di daerah Tokyo, Jalan Minami, maka itu anak-anak Jepang ketika istirahat kok bisa gitu, mereka menghafal Al-Quran, mereka mau membaca Al-Quran sampai datang ke masjid yang ana tinggali itu. Dan ana yakin mereka itu bisa untuk itu karena pendidikan orang-orang tuanya atau pendidikan guru-guru yang di Jepang sana. Maka sangat penting bagi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, untuk menanamkan ke anak-anak kita tentang atau motivasi untuk mempelajari, membaca, minimal membaca, dan seterusnya menghafal, seterusnya memahami, dan bisa mengamalkannya dari Al-Quran tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, kita kembali ke ta'rif ini. Ta'rif selanjutnya bahwa Al-Quran al-muta'abbad bitilawatihi, bahwa Al-Quran membacanya
berpahala. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya, dengan media sosial, dengan koran. Kalau kita mungkin berlama-lama membaca status orang, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Kita membaca koran, tidak ada pahalanya sama sekali. Tetapi kalau Al-Quran satu hurufnya berpahala. Satu hurufnya berpahala. La aqulu alif lamin hasanah wahidah walakin alifun hasanah au asyra, lamun asyra, wa mimun hasan asyra. Maka setiap huruf Al-Quran itu berpahala. Dan barang siapa yang paling banyak membaca Al-Qurannya, maka bisa jadi dia yang paling banyak pahalanya. Kemudian dari ta'rif Al-Quran ini, al-muftataha bi surah Al-Fatihah. Jadi pengertian Al-Quran juga yaitu yang diawali dengan surat Al-Fatihah. Wal muntahi bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi jika antum menemukan Al-Quran yang awalnya bukan surat Al-Fatihah misalnya, awalnya surat Al-Ankabut atau An-Naml atau An-Nisa, maka itu bisa dipastikan Al-Qurannya imma palsu atau terbalik, ada kesalahan. Karena Al-Quran yang asli ini yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu patokan Al-Quran. Kemudian selanjutnya al-maktub fil masahif. Al-Quran itu juga telah termaktub dalam mushaf yang kita temui sekarang. Meskipun mushaf kita kadang ada perbedaan di sana di dalamnya ya. Yang dahulunya mungkin mushaf kita ini tidak standar dengan mushaf yang Al-Madinah. Karena mushaf Madinah Al-Munawwarah, maka setiap halamannya itu akhir ayat. Tapi di Indonesia masih ada yang setiap halamannya itu bukan akhir ayat, masih nyambung ke halaman selanjutnya. Tapi semakin ke sini, alhamdulillah di Indonesia juga sudah menyesuaikan, sudah terstandar mushaf Madinah. Yang mana itu jika sudah terstandar gitu akan memudahkan untuk menghafalnya. Kalau mushaf yang dulu di Indonesia, di antara kita mungkin ada yang ujung ayat, ujung halamannya itu bukan ujung ayat, ada yang nyambung ke lembar selanjutnya. Alhamdulillah sekarang sudah tersusun dengan rapi. Kemudian wal manqul ilaina bitawatur, dan sampai kepada kita Al-Quran ini dengan mutawatir. Apa yang dinamakan mutawatir jamaah sekalian? Yang dinamakan mutawatir adalah yang dibawakan oleh para sahabat sangat banyak sekali. Sahabat yang membawakan tentang Al-Quran, yang meriwayatkan tentang Al-Quran. Dan tidak mungkin sahabat ketika menyatakan atau membaca Al-Quran, meriwayatkan Al-Quran, mereka berdusta tentang Al-Quran ini. Ini disebut mutawatir. Sebagaimana hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat atau oleh banyak tabi'in. Yang mana tidak mungkin para sahabat itu berdusta tentang Al-Quran ini. Jadi Al-Quran sampai kepada kita tidak tiba-tiba dengan sanadnya. Dan inilah salah suatu keistimewaan di antara agama yang lainnya selain agama Islam. Al-Quran punya sanad yang jelas. Maka qala al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, al-isnadu minad din. Laula al-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Bahwasanya isnad atau sanad, silsilah periwayatan, baik itu periwayatan hadis atau Al-Quran, itu bagian dari agama. Jika tidak ada sanadnya, jika tidak ada sanad yang nyambung ke Rasulullah, maka orang bisa mengatakan ini Al-Quran yang benar, ini Al-Quran yang gini, ini Al-Quran yang gini. Dan Al-Quran yang kita pelajari di sini, yang baca di sini,
alhamdulillah bersanad, dan di Indonesia kebanyakan memakai riwayat Hafiz an Asim. Dan kita ketahui bahwa sanad Al-Quran itu banyak, sekitar 7 sampai 10 riwayat. Ada riwayat Qalun, riwayat Wars, riwayat Nafi, riwayat Ibnu Katsir, wa ghairu dzalik. Wa hakadha at-ta'rif Al-Quran. Maka kita ulami ta'rif Al-Quran, kalamullah al-munazzal ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiz bilafdihi, al-muta'abbad bitilawatihi, al-muftataha bisuratil Fatihah, wal muntahi bisuratin Nas, al-maktub fil masahif, wal mankul ilaina wal yasil ilaina bitawatur. Maka itu ta'rif Al-Quran. Adapun nama-nama dari Al-Quran sangat banyak sekali, dan nama-nama yang banyak itu menandakan keagungan Al-Quran itu sendiri. Dikatakan bahwa Al-Quran itu lebih dari 10 nama. Bisa dikatakan Al-Quran itu Al-Kitab, Al-Burhan, Ad-Dikra, Al-Kukum, Asy-Syifa, Al-Bayan, wa ghairu dzalik. Jadi sebuah nama atau sesuatu yang namanya banyak itu menandakan sesuatu itu sangat agung, sangat besar. Sebagaimana yang lainnya. Misal Al-Madinah Munawwarah, itu kota yang sangat agung. Salah satu cirinya kota yang sangat agung memiliki nama-nama yang lain. Seperti Al-Madinah Munawwarah memiliki nama 18 nama kurang lebih. Bisa dikatakan Darul Hijrah, At-Tayyibah, Al-Baitullah, wa ghairu dzalik. Mekah juga mempunyai nama yang lain, Ummul Qura, Ummul Hijrah, wa ghairu dzalik. Seperti negara-negara yang lain, misalnya negara Cina, nama lainnya Tirai Bambu, atau negara Jepang, nama lainnya Negeri Sakura. Itu menandakan bahwa sesuatu yang mempunyai nama yang banyak, maka sesuatu itu agung, sesuatu itu besar, sesuatu itu yang luar biasa. Apalagi Quran ini. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita di sini insyaallah akan membahas atau sama-sama mempelajari bagaimana Al-Quran menjadikan pedoman dalam hidup kita. Dan ini khususnya anak pribadi ya, yang berada di depan sekalian. Ini nasihat kepada anak pribadi dan umumnya kepada kita semuanya. Semoga kita setelah di majlis ini bisa benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jika kita berbicara Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kita coba tanya kepada diri kita masing-masing, atau kepada orang-orang muslim yang lainnya. Apakah engkau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup atau tidak? Atau bagaimana kedudukan Al-Quran dalam dirimu? Kebanyakan orang muslim Indonesia ini, jika ditanya ya, apa Al-Quran atau dijadikan apa Al-Quran dalam hidupmu, maka akan menjawab sebagai pedoman hidup. Kebanyakan begitu. Apa kedudukan Al-Quran dalam diri engkau? Maka jawabannya rata-rata sebagai pedoman hidup. Tapi kita coba sekarang. Jika kita mengatakan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam diri kita, apakah kita sudah bisa benar-benar membaca Al-Quran atau tidak? Dan yang mengkhawatirkan, menurut survei Kemenag tahun 2023 di Indonesia, bahwa orang yang mahir
membaca Al-Quran itu sekitar 40%. Di Indonesia, orang yang mahir membaca Al-Quran sekitar 40%. Dan ini mengkhawatirkan jamaah sekalian. Karena bagaimana mungkin Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup jika kita tidak bisa membacanya, jika kita tidak membiasakan untuk membacanya. Maka jika kita hitung 40%, sedangkan penduduk Indonesia sekitar 200 juta ya. Mungkin sekitar 80.000 yang sudah bisa membaca Al-Quran. Itu sangat sedikit sekali. Padahal kita merdeka sudah 79 tahun atau 80 tahun merdeka dari penjajahan. Tetapi kita membaca Al-Quran saja masih sedikit persentasinya. Itu yang bisa membaca Al-Quran 40%. Yang bisa membaca Al-Quran, kemudian dia hafal Al-Quran, hafal tafsirnya, hafal ilmu-ilmu dari Al-Quran yang lainnya, maka jumlahnya 0,01%. Dan jika kita hitung 0,01% dari 200 jiwa, 200 juta di Indonesia ini, sekitar 20 orang atau 200 orang saja yang mahir Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang hafal tafsirnya, beserta ilmu-ilmu yang lainnya. Dan ini sungguh mengkhawatirkan. Kita sebagai umat muslim di sini, yang mana jika kita ditanya Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita, namun untuk membaca saja masih jarang atau masih tidak bisa, tidak lancar. Dan untuk mengetahui Al-Quran tidak hanya cukup membacanya saja. Imam Syafi'i ketika itu ditanya oleh Harun ar-Rasyid pada zaman Abbasiyah. Imam Syafi'i orang yang cerdas, Masya Allah. Imam fil fiqh. Ya. Dan kita semua, kita di Indonesia kebanyakan ya, menganut madhab Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau yang lahir di Gaza, di Palestina, kemudian wafat di Mesir. Dan beliau, kata Imam Ahmad, Asy-Syafi'i kasyams lidunya, bahwa Imam Syafi'i adalah diibaratkan sebagai matahari di dunia ini. Ketika itu Imam Syafi'i ditanya oleh Harun ar-Rasyid, dan kita ketahui Harun ar-Rasyid adalah khalifah yang cerdik, khalifah yang pintar, khalifah yang taat beragama. Ketika itu Harun ar-Rasyid ingin mengetahui sebagai ngetes juga mungkinnya ke Imam Syafi'i, bagaimana pandangan engkau tentang Al-Quran. Di sini disebutkan juga di kitab Al-Um, yang mana kitab Al-Um adalah kitab pertama usul fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Kalimatnya kurang lebih, wa qala ar-Rasyid, wa qala Harun ar-Rasyid, ya Syafi'i, kaifa ilmuka bi kitabillahi azza wa jalla, fa innahu awlal asya an yabtada fihi. Wahai Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, bagaimana engkau berpendapat tentang Al-Quran, atau bagaimana engkau mengetahui tentang Al-Quran ini, yang mana Al-Quran ini adalah sumber dari umat Islam ini, aula, yang diutamakan dari umat Islam ini. Faqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i berkata, ay kitabin min kutubillahi ta'ala tas'aluni ya amiral mu'minin. Wahai Amirul Mukminin, kitab apa yang kau maksud, yang kau tanyakan kepada saya? Maka Imam Syafi'i cerdas juga ya. Beliau tidak langsung ke kitabullah, tapi menanyakan. Fa inna Allah qad anzala kitaban katsiratan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab yang banyak. Tidak hanya Al-Quran saja, kitab Taurat, Zabur, Injil dan lain sebagainya.
Qala Ar-Rasyid, ahsanta. Bagus ya Imam Syafi'i. Naam. Lakinna innama sa'altu an kitabillahi al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sesungguhnya yang saya tanyakan itu adalah tentang kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i menjawab, inna ulumul Qur'an katsirah. Wahai Amirul Mukminin, bahwasanya ilmu-ilmu dalam Al-Quran itu banyak sekali. Fahal tas'aluni an muhkamihi au mutasyabihi. Apakah engkau bertanya tentang ilmu Quran yang muhkam atau yang mutasyabihat? Malah menantang istilahnya Imam Syafi'i. Au an taqdimihi au ta'khirihi. Atau engkau bertanya tentang Al-Quran tentang taqdimihi wa ta'khirihi. Jadi ada ayat yang dijadikan hukum ini takdim, diutamakan dan diakhirkan. Au an nasikhihi an mansukhihi. Atau engkau bertanya tentang ilmu Quran tentang mansukh wa nasikh wa mansukh. Wa sara ya'radu alaihi ulumul Quran ma a'jaba bihi Harun ar-Rasyid wal halirun. Ketika jawaban itu, maka Harun ar-Rasyid berdecak kagum dengan keluasan Imam Syafi'i yang berpendapat atau yang berijtihad tentang ulumul Quran. Maka sangat banyak sekali ulumul Quran ini ya ikhwah. Tidak hanya untuk membacanya saja, tetapi ulumul Quran nasikh wa mansukh, asbabul nuzul, qiraat, al-waqf wal ibtida, tajwid, rasm, wa ghairu dzalik. Jadi ini gambaran ulumul Quran yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Maka kita di sini bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana kita belajar ilmu Quran ini? Sudah sejauh mana kita belajar ilmu Al-Quran ini? Apakah kita masih di tahap awal? Di tahap membacanya saja? Atau sudah ke tahap selanjutnya? Ke tahap ilmu-ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran? Ada nasikh wa mansukh, ada waqf wal ibtida, ada qiraah Al-Quran, wa ghairu dzalik. Di sini kita merefleksi diri kita, ya, sejauh mana kita belajar Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita. Dan dalam Al-Quran atau cabang-cabang ilmu di Al-Quran itu tidak hanya yang tadi disebutkan oleh Imam Syafi'i. Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, bahwasanya beliau menyatakan bahwa Al-Quran itu ada 80 cabang ilmu-ilmunya. Kemudian di mukadimah yang lainnya, andaikan saya rinci lagi dari Al-Quran ini, maka akan menjadi 300 cabang ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Sungguh luar biasa sekali ikhwah Al-Quran. Maka Al-Quran, ketika kita membahas Al-Quran, semakin kita bahas Al-Quran, semakin kita tidak ada ujungnya. Para faqih al-fuqaha, orang-orang yang takhusus ke fikih, orang-orang yang takhusus di akidah, orang-orang yang takhusus di muamalah, semuanya merujuk ke Al-Quran. Semuanya mencari atau mengaitkan dalil-dalil atau hukum-hukum atau istimbat yang di Al-Quran. Maka sungguh luar biasa Al-Quran ini tidak akan ada habisnya jika kita bahas satu persatu. Selanjutnya, ada banyak keutamaan Al-Quran. Baik itu keutamaan di dalam ayat-ayatnya, dalam Al-Quran itu sendiri disebutkan,
ataupun keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya di kitab di ayat Toha ayat 113. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun aw yahditsu lahum dzikra. Bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa Arab. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Apakah ini kebetulan atau tidak, para jamaah semuanya? Ini jelas tidak kebetulan. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, diturunkan di Arab, dan ini mempunyai banyak hikmah. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya akan kosakatanya. Jika dibandingkan bahasa Arab dengan bahasa-bahasa yang lainnya, maka bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak kosakatanya. Satu huruf dari bahasa Arab itu bisa puluhan makna, bisa beberapa makna. Satu huruf la, mim atau min, an, itu bisa beberapa makna. Oleh karena itu, salah satu keutamaan Al-Quran yaitu diturunkannya dan di lafadznya memakai bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Bahwasanya Allah sungguh telah memudahkan Al-Quran untuk menjadikan pelajar, untuk menjadikan pengingat. Wasarrafna fihi minal wa'id. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengulang-ulang ancaman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Orang-orang yang tidak mau berpedoman dengan Al-Quran. Sangat banyak sekali. Orang-orang yang dibinasakan karena tidak beriman kepada Al-Quran. Itu Allah ulang-ulang. Dan juga tidak hanya wa'id, tetapi ada targim, ya, ada motivasi. Dan motivasinya ini lebih banyak daripada wa'idnya yang Allah kabarkan kepada kita. Salah satu hadis yang terkenal, ini targhib, suatu motivasi kepada kita, dan ini sudah masyhur di antara kalangan semuanya. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Quran, mengamalkan Quran, belajar dan mengamalkan Quran. Dari hadis ini ada suatu kisah, itu kisah tabi'in Abdurrahman As-Sulami. Bahwasanya beliau ketika itu di Kufah, di Masjid Kufah. Dan Abdurrahman As-Sulami ini beliau berkhidmat dalam Al-Quran, mengajarkan kepada murid-muridnya selama 70 tahun. Ketika ditanya, wahai imam, wahai Abdurrahman As-Sulami, kenapa engkau sangat sabar sekali, sangat tekun sekali, engkau mengajarkan kepada murid-murid engkau berkhidmat kepada yang lainnya dengan Al-Quran? Maka Abdurrahman As-Sulami menjawab, saya berkhidmat kepada Al-Quran ini, saya bersabar kepada Al-Quran ini karena saya telah mendengar hadis khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Bahwasanya sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Siapa yang tidak baik, siapa yang tidak mau disebut orang terbaik? Semuanya
insya Allah ingin menjadi orang yang terbaik. Dan salah satu orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian setelah belajar, maka mereka mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Lalu, untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, maka ada suatu wasiat. Dan ini wasiat dari Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ketika itu berwasiat. Dan Abdullah bin Mas'ud kita ketahui itu seorang sahabat yang termasuk mukatsirina birriwayat, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan Abdullah bin Mas'ud juga beliau adalah ahad mubasysyirina bil jannah, salah satu orang yang dikabarkan masuk surga. Beliau berkata, ya, taib. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yanbaghi lihamilil Qur'an, bahwasanya dianjurkan, diharuskan kepada orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, an yu'rafa bilailihi idan nasu naimun. Maka jika kita ingin menjadikan Quran sebagai hidup, Quran sebagai pedoman hidup kita, kita harus berbeda dengan yang lainnya. Sebagaimana Ibnu Mas'ud menganjurkan kepada kita, an yukrifa bilailihi idan nasu na'imun, bahwasanya kita ketika malam hari harus bangun membaca Al-Quran ketika manusia pada tidur. Di malam hari kita membaca, mentadaburi Al-Quran, padahal manusia kebanyakan pada tidur. Jadi orang yang ingin menjadikan pedoman hidup dengan Al-Quran, maka di malam harinya harus bangun. Di malam harinya bangun untuk apa? Untuk baca Quran. Bukan bangun untuk sekedar ke toilet saja. Kemudian selanjutnya, wa binaharihi idan nasu yuftirun. Dan di siang harinya, jika kita menjadikan Al-Quran pedoman hidup, maka di siang harinya kita dianjurkan untuk berpuasa. Ketika manusia makan-makan, ketika manusia berbuka, atau banyak makan dan banyak minum, jajan-jajan. Tetapi orang yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka di siang harinya berpuasa. Selanjutnya, wa yukhzinihi idan nasu yafrahun. Kemudian dia merasa sedih ketika manusia merasa senang. Maksudnya di sini, dia merasa sedih dengan dosa-dosa yang telah dilakukannya, dengan umur-umur yang telah dia sia-siakan tidak dekat dengan Al-Quran. Ketika manusia lalai dari mengingat Al-Quran. Wa bi bukaihi idan nasu yalhaqun. Dan dia juga menangis ketika manusia tertawa, terbahak-bahak. Di seorang yang ingin menjadikan pedoman Al-Quran dalam hidupnya, maka dia bisa menangis, menyesali perbuatan dosa-dosa selama ini. Apakah kita selama ini sampai umur udah puluhan tahun, udah belasan tahun, telah benar-benar bercengkrama dengan Al-Quran, telah benar-benar menjadikan Al-Quran ini pedoman hidup kita atau tidak? Maka kita tangisi penyesalan ini. Wa biwara'ihi idan nasi yakhlitun. Dan seorang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dia wara'. Dia memilih-milih
baik apakah itu halal atau haram. Teliti dalam memilih sesuatu. Wara' ketika manusia yakhritun, ketika manusia tidak memperhatikan apakah itu haram atau halal. Maka seorang muslim sejati yang ingin menjadikan pedoman Al-Qur'annya, dia berhati-hati, baik itu dalam muamalahnya atau yang lainnya. Kemudian wa bisamtihi idan nasu yakhudun, dan dia menahan dari perkataan-perkataan yang tidak jelas, dari perkataan-perkataan yang sia-sia, dari perkataan yang tidak benar. Ketika manusia yang lainnya yakhda'un, saling sendau gurau, saling melemparkan hoak, saling mengabarkan berita yang tidak benar. Maka seorang yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup harus menahan mulutnya, harus menahan perkataannya. Selanjutnya, wa bi khusu'ihi idan nasu yakhtalun. Dan seorang yang menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya, maka dia harus tawadu, harus rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Idan nasu yakhtalun, ketika manusia menyombongkan. Kita ketahui salah satu sebab manusia sombong itu salah satunya dia kaya, dia mempunyai jabatan, dia dekat dengan orang-orang yang mempunyai jabatan. Maka ketika manusia saling bersombong-sombong dengan hal tersebut, seorang yang ingin menjadikan pedoman hidupnya dengan Al-Quran, maka dia harus tawadu, menjauhi perkara-perkara yang bisa menyebabkan kesombongan. Dan kita ketahui, yang ini mungkin terakhir, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengadukan suatu kaum yang mana kaum ini lalai terhadap Al-Quran. Dan ini Rasulullah adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu mahjura. Wahai Rom, bahwasanya ada kaum saya ini yang menjadikan Al-Quran ini lalai, atau dia memboikot Al-Quran istilahnya ya. Tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Dan ini pernah diadukan oleh Rasulullah. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa mahjura ini, pengabaian terhadap Al-Quran ini bertingkat-tingkat. Salah satunya dalam ayat ini mahjura, yaitu orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Quran. Dan yang paling rendahnya yaitu orang yang tidak membaca Al-Quran atau malas membaca Al-Quran, maka itu termasuk mahjura, termasuk orang yang diadukan kepada Allah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita di sini semoga setelah adanya majlis ini kita lebih bersemangat lagi, minimalnya membaca Al-Quran, karena untuk menjadikan pedoman hidup Al-Quran itu minimalnya harus dibaca. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa jadi pedoman hidup kalau tidak dibaca? Mungkin sebagian di rumah ada yang ditempel ya. Ada ayat kursi ditempel di dindingnya, atau Quran di lemari yang mana dibukanya hanya Ramadan saja. Itu tidak ada faidahnya ya. Ketika ayat-ayat Quran terus ditempel di dinding, maka yang benar itu adalah dibaca, dipahami, kemudian setelah dipahami diamalkan, dan setelah mengamalkan yaitu diajarkan kepada yang lainnya. Semoga kita semuanya di sini yang hadir, baik dimanapun yang nanti menonton kajian ini, kita bisa lebih meningkatkan iman kita, bisa lebih meningkatkan bacaan kita kepada Al-Quran, supaya kita bisa menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai pedoman hidup bagi kita. Bukan hanya ucapan saja,
yang mana Al-Quran sebagai perubahan hidup bagi kita, tetapi kita benar-benar menjadikan atau membumikan Al-Quran dalam setiap perilaku kita semuanya. Wa naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.